Ya, teman-teman semua, selamat datang kembali ke channel ini. Teman-teman, hari ini kita mau bahas sedikit ya, beberapa hal yang bisa kalian lakukan ketika misalnya kalian berhadapan dengan seorang narsistik. Artinya adalah bagaimana supaya kalian itu bisa sedikit bersikap tenang ketika kalian berhadapan dengan seorang narsistik. Ya, kita tahu, hal paling baik itu adalah menghindar dari seorang narsistik. Tetapi ada kalanya kamu nggak bisa menghindar dari dia. Misalkan kalian punya pertemuan keluarga, atau punya pertemuan bisnis, atau musyawarah di antara pertemanan yang membuat kalian harus berjumpa dengan dia. Kita tahu seorang narsistik itu kan haus akan perhatian, ya. Seorang narsistik itu suka bikin drama. Bagi seorang narsistik, perhatian itu adalah segalanya. Ketika dia tidak bisa mendapatkan perhatian positif, dia memilih untuk mendapatkan perhatian negatif daripada tidak mendapatkan perhatian apapun. Jadi dia suka memprovokasi orang lain. Terutama kalian-kalian yang dianggap bisa menjadi supply-nya dia. Nah, sekarang ketika misalnya seorang narsistik bertemu dengan kalian, apa yang bisa kalian persiapkan supaya kalian bisa merasa sedikit lebih tenang ketika dia memprovokasi kalian? Dulu saya pernah bilang, teman-teman, seorang narsistik itu biasanya akan mengincar luka batinnya kalian. Dia tahu hal-hal sensitif apa yang bisa membuat kalian marah. Jadi kalau kalian tidak memuja-muja dia akan berusaha menyentil luka-luka batinnya kalian atau hal-hal sensitif kalian supaya kalian marah. Dan bagi dia itu menyenangkan. Kenapa? Karena ketika seorang narsistik tahu kalau kalian marah, gitu ya, artinya kalian masuk dalam permainannya dia. Jadi kalau kalian berpikir bahwa, oh saya harus berkonfrontasi dengan dia, itu sebenarnya yang diinginkan oleh si narsistik. Dia melihat kalian sebagai boneka yang bisa dipermainkan, yang bisa ditarik-tarik untuk berkonflik dengan dia dan memberikan dia supply. Oke? Nah, teman-teman, selain itu ada beberapa hal yang mungkin kalian bisa pertimbangkan ya supaya kalian bisa sedikit lebih tenang ketika kalian berhadapan dengan seorang narsistik. Yang pertama, teman-teman, ini untuk kalian ya, para empath nih, gini. Ini teman-teman, kita tuh secara default ya, seorang empath itu kan adalah seseorang yang fair gitu ya. Ya, sebenarnya sih bukan soal empath aja sih sebenarnya. Semua orang lah, mungkin selain narsistik gitu ya. Kalian selalu berpikir hidup adalah ya soal keadilan. Ya. Jadi ketika misalnya terjadi sesuatu yang tidak adil, kalian akan bereaksi akan hal tersebut. Apalagi ketika ketidakadilan itu diperlakukan kepada kalian. Oke? Nah, ketika kita berinteraksi dengan orang-orang yang normal, teman-teman, itu kan ada fairness di situ. Kita memberi, mereka memberi, gitu ya. Ketika kita menghormati, mereka akan menghormati. Tetapi kalian harus ingat, gitu ya, seorang narsistik nggak akan menjalin hubungan dengan seperti itu, ya. Nah, jadi gini nih, teman-teman. Kalau saya tahu bahwa saya akan ketemu dengan seorang narsistik, gitu ya, terpaksalah dalam tanda kutip. Yang saya selalu ingat, gitu ya, pertama saya akan selalu mengatakan kepada diri saya bahwa saya ini akan ketemu sama orang yang akan memperlakukan orang lain atau saya, gitu ya, dengan tidak adil. Saya akan ketemu sama orang yang nggak fair nih, gitu. Tetapi saya harus ketemu sama dia, gitu. Nah, ini sedikit membuat saya lebih tenang sebenarnya. Jadi ketika misalnya nanti dia akan datang, memprovokasi saya, atau ketika misalnya dia berbicara dan dia maunya cuma menang sendiri, atau dia pingin ini, pingin itu, dan menuntut ini dan itu kepada saya, gitu ya. Dan saya dalam tanda kutip misalnya terpaksa melakukan hal tersebut, misalnya dalam hubungan keluarga besar, atau pertemuan keluarga, gitu ya. Saya menyadari gitu bahwa akan ada ketidakadilan yang terjadi kepada saya. Ketika kita tahu bahwa akan ada ketidakadilan, dan ketidakadilan itu terjadi, itu kan bikin kita syoknya berkurang. Bikin kita lebih tenang bahwa, oh ya, saya tahu, ini sudah bakal terjadi nih. Gitu. Saya sudah punya, dalam tanda kutip tuh, rentang toleransi yang membuat saya lebih tenang ketika berhadapan dengan orang tersebut. Contohnya misalnya, dia maunya ini, maunya itu, tetapi tidak memberikan misalnya sesuatu pun kepada kita. Saya sudah tahu nih orang bakal begini. Saya sudah tahu nih orang bakal ngomong terus ke saya tanpa dia mau dengar saya ngomong. Ketika saya sudah mengetahui hal tersebut, saya lebih tenang ketika saya menghadapi orang tersebut. Berbeda ketika kita mempertahankan idealisme kita saat itu. Ketika kita selalu berpikir bahwa dia nih nggak adil nih, gitu ya. Gimana caranya saya supaya bikin dia bersikap adil kepada saya? Itu akan lebih sulit bagi kalian. Lebih mudah atau lebih tenang bagi kalian ketika kalian menyadari bahwa akan ada ketidakadilan dalam interaksi kalian dengan dia. Percayalah, ketidakadilan antara hubungan kalian dengan seorang narsistik itu pasti
terjadi. Oke? Jadi, ketika kalian tahu sesuatu itu pasti terjadi, kalian tidak usah berpikir untuk merubah itu, tapi mempersiapkan diri untuk merespon hal tersebut. Tetapi seperti saya bilang tadi, kalau kamu sudah tahu itu pasti terjadi, percayalah, kamu pasti akan lebih tenang menghadapi hal tersebut. Yang kedua, ketika kamu berinteraksi dengan seorang narsistik, tanamkan kepada diri kalian bahwa ini bukan soal menang dan kalah. Nah, jangan sampai kalian mengambil posisi yang sama dengan seorang narsistik. Kita tahu seorang narsistik itu ya, ketika dia berbicara dengan orang lain gitu ya, dia akan selalu mengambil posisi menang dan kalah. Dia akan selalu berusaha mendominasi kalian. Jangan masuk ke permainan tersebut, karena itu nggak akan berguna. Jadi posisi kalian ketika berhadapan dengan seorang narsistik atau berbicara dengan seorang narsistik, ya kalian cukup meyakinkan diri kalian bahwa ini adalah soal interaksi saja. Saya tidak ingin mencapai apapun dari interaksi ini. Biarkan dia berada dalam kerangka pikirannya dia bahwa dia sedang berusaha memenangkan sesuatu. Tetapi kalian tidak berada dalam kerangka pikiran yang sama. Kalian hanya berada di dalam sebuah interaksi yang sebenarnya bagi kalian mungkin nggak penting. Karena kalian tidak ingin mencapai apapun, gitu ya. Tetapi terpaksa kalian lakukan. Artinya kalian hanya melakukan sebuah interaksi yang ya dalam tanda kutip harus kalian lakukan atau terpaksa kalian lakukan. Tetapi tidak ada ekspektasi apapun terhadap interaksi tersebut. Ini akan bikin kalian lebih tenang karena ekspektasi itu kan bikin kita merasa tertekan. Ketika kita berpikir tentang menang dan kalah, ada ekspektasi di situ. Tetapi kalau kalian tidak berpikir tentang menang dan kalah, tidak ada ekspektasi di situ. Dan kalian akan lebih tenang menghadapi interaksi tersebut. Yang selanjutnya, teman-teman, ya ada kalanya mungkin kalian harus mengingatkan diri kalian gitu ya, bahwa ini bukan soal kalian gitu ya. Jadi ketika kalian berhadapan dengan seorang narsistik, ya ingatkan saja kepada diri kalian bahwa ya kalian itu sedang berhadapan dengan seseorang yang dalam tanda kutip broken atau rusak gitu ya. Kita tahu semua hal yang dilakukan si narsistik ketika dia berusaha menyakiti diri kalian, itu bukan salah kalian. Itu bukan soal karena kalian pribadi yang buruk, bukan soal kalian orang yang lemah, bukan soal bahwa kalian itu bisa dianiaya, bukan soal tersebut, tetapi ini soal dia. Dia akan melakukan itu kepada semua orang. Nah, kalian hanya berada pada tempat dan waktu yang dalam tanda kutip mungkin salah, gitu ya. Tetapi apapun yang terjadi itu bukan karena kalian. Bayangkan saja, kalian itu berhadapan dengan seorang anak kecil yang nggak punya kedewasaan emosional, yang menembakkan segala sesuatu, dan kalian itu kebetulan atau terpaksa sedang berada di dalam jalur tembaknya dia. Dan ketika kalian menyadari hal tersebut, kalian akan lebih bisa menenangkan diri kalian karena kalian tidak akan menyalahkan diri kalian. Dan sebagai penutup, teman-teman kita tahu bahwa memang tidak mudah untuk bersikap tenang di depan seorang narsistik. Artinya adalah kalau kalian merasa bahwa kalian sudah mulai terpancing, kalian merasa akan meledak, maka putuskanlah pada saat itu dengan alasan-alasan tertentu, pergilah dari mereka. Akan lebih baik daripada kalian meledak bersama mereka. Karena seperti yang saya katakan tadi, ya ketika kalian meledak dan merespon mereka dengan konflik, sebenarnya itulah yang mereka inginkan. Dan percayalah, tidak akan ada gunanya kalau kalian berkonflik dengan mereka atau berdebat dengan mereka. Ketahuilah batas dirimu, dan ketika kamu merasa batasmu sudah sampai, maka pergilah pada saat itu juga bila memungkinkan. Saya tahu ini mungkin tidak bisa menjawab seluruh pertanyaan bagaimana cara menenangkan diri di hadapan seorang narsistik, tetapi mudah-mudahan bisa sedikit membantu kalian. Semoga video ini berguna. Sampai jumpa di video selanjutnya.